Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagaimana jika kebun alpukat itu tidak diurus selama 2 bulan. Mari kita lihat. Jadi teman-teman, sekarang pada tanggal 30 Mei 2021, saya datang lagi ke sini untuk melihat kondisi kebun alpukat ini ya teman-teman. Jadi memang alpukat ini tidak saya urus selama 2 bulan, mulai dari sebelum puasa Ramadan sampai sekarang ya teman-teman. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil di sini. Ketika kita tidak melakukan perawatan alpukat selama berbulan-bulan, maka yang kita dapatkan adalah keuntungan dan juga kerugiannya ya teman-teman ya. Untuk keuntungannya sendiri, tidak lain kita tidak mengeluarkan biaya operasional sepeser pun untuk melakukan perawatan kebun ini seperti biasa ya teman-teman. Untuk kerugiannya, saya bisa bilang banyak sekali kerugian yang akan kita dapatkan jika kebun yang kita urus, mau itu alpukat, durian, duku dan sebagainya, tidak kita rawat ya teman-teman. Waktu saya datang ke sini itu, yang pertama kali saya lihat itu pertumbuhan dari alpukat ini ya teman-teman. Jelas sekali pertumbuhannya tidak seoptimal ketika kita melakukan perawatan seperti biasa ya teman-teman. Dan juga yang kedua, pertumbuhan dari tanaman tumpang sari. Ketika saya melihatnya, tanaman tumpang sari itu jadi seperti ini ya teman-teman, 2 bulan. Jadi memang tanaman tumpang sari seperti pepaya ini pertumbuhannya cepat. Ketika tidak kita urus, jadinya seperti ini ya teman-teman. Saya sangat kasihan sekali melihatnya. Ada 5 pohon alpukat juga yang mati teman-teman, tetapi saya tidak menyalahkan tidak saya lakukan perawatan, karena 5 pohon alpukat mati ini menurut saya disebabkan karena penyemprotan herbisida ya teman-teman. Nah, untuk 5 alpukat ini bukan alpukat besar seperti ini ya teman-teman, bukan yang besar seperti Miki ini. Jadi itu adalah alpukat yang memang saya tanam ketika alpukat Miki ini mati waktu terkena penyakit jamur akar putih teman-teman ya. Saya ganti, dan setelah saya tanam itu saya lakukan penyemprotan herbisida sebelum alpukat ini tidak saya urus. Jadi untuk alpukat yang kecil itu sangat berbahaya ketika kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida sistemik, tetapi kita tidak melakukan pembersihan ya teman-teman. Maksudnya pembersihan itu, saya kasih contoh pohon alpukat yang ada di depan saya ini. Ketika tidak kita lakukan pembersihan di bawahnya, nah, kita akan melakukan penyemprotan sistemik itu sangat berbahaya ya teman-teman. Untuk alpukat yang masih kecil, kalau sudah sebesar ini itu tidak berbahaya lagi. Kita tidak akan menyebabkan kematian walaupun kita melakukan penyemprotan di bawah pohon alpukat ya teman-teman. Jadi itu adalah tips jika teman-teman punya pohon alpukat yang masih kecil mau disemprotkan herbisida. Kalau teman-teman mau lebih baik lagi, itu dilakukan pembersihan gulma secara manual teman-teman ya. Saya kemarin tuh sempat melakukan seperti itu, tetapi pertumbuhannya itu sangat cepat ya teman-teman. Setelah dibersihkan, gulma itu tumbuh kembali, dan juga biaya untuk pembersihannya itu cukup mahal ya teman-teman. Kerugian selanjutnya yang bisa teman-teman rasakan adalah ketika tanaman alpukat itu terkena penyakit dan butuh perawatan segera, tetapi teman-teman tidak ada di kebun untuk mengobati tanaman tersebut. Itu sangat berbahaya teman-teman. Teman-teman juga tidak bisa melakukan pruning dan juga pemangkasan, di mana itu sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan tanaman alpukat dan juga menjaga kesehatannya. Belum lagi gulma yang tumbuh terlalu cepat maupun besar akan mengganggu penyerapan unsur hara dan menyebabkan alpukat tumbuh menjadi tidak optimal ya teman-teman. Apalagi misalkan teman-teman tidak sempat melakukan pemupukan dan juga penyemprotan. Nah, itu akan sangat merugikan ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya saya memiliki beberapa saran jika memang teman-teman tidak punya waktu 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun diakibatkan pekerjaan. Yang pertama yang perlu teman-teman persiapkan adalah teman-teman harus mencari orang. Jika teman-teman misalkan tidak punya waktunya itu cukup lama sampai 1 tahun, teman-teman harus mencari orang. Itu wajib untuk mengurusi kebun teman-teman.
Dan orang itu orang yang berkompeten, yang mengerti tentang tanaman yang teman-teman tanam maupun yang sudah paham cara bertani ya teman-teman, biar tidak menimbulkan risiko yang lebih parah. Selanjutnya adalah jika memang teman-teman tidak mempunyai waktunya itu tidak lama, 1 bulan maupun 2 bulan, hanya sebatas itu, teman-teman bisa melakukan pemupukan sebelum kebunnya teman-teman tinggalkan, dan juga teman-teman bisa melakukan penyemprotan yang diperlukan, dan juga yang paling penting itu adalah pembersihan gulma ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman tinggalkan kebunnya, 3 itu sangat penting: pembersihan gulma, pemupukan, dan juga penyemprotan. Jika tidak melakukan penyemprotan tidak masalah, yang penting 2 itu sudah tercukupi ya teman-teman. Baiklah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Jika teman-teman tidak bisa mengurusi kebunnya secara langsung ya teman-teman, jangan lupa like and subscribe video ini dan bagikan kepada teman-teman kalian. Terima kasih.